Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ketemu pada pertemuan kedua ini. Sebenarnya ada beberapa materi yang saya loncati ya. Yang pertama tentang mengenal laporan keuangan. Nah, itu sebenarnya tidak usah terlalu panjang lebar dijelaskan. Ada neraca, rugi laba, ada laporan perubahan modal, ada arus kas. Itu aja sebenarnya intinya. Yang kedua ada materi perbandingan. Perbandingan laporan keuangan itu ada perbandingan laporan keuangan ada vertikal, ada horizontal. Kalau horizontal itu perbandingan antar waktu, kalau vertikal itu perbandingan antar pos ya. Misalnya kalau perbandingan antar pos itu dibandingkan dengan aktiva, jumlah aktifan dan jumlah total pasifa. Biasanya begini. Kalau perbandingan antar waktu itu biasanya dibandingkan antara tahun dasar dan tahun berikutnya atau tahun sebelumnya untuk melihat perkembangan, peningkatan dan penurunannya. Nah, sekarang kita masuk ke analisa rasio. Rasio ini artinya perbandingan juga. Jadi rasio keuangan itu jadi yang sudah disusun, jadi laporan neraca, rugi laba, ada perubahan modal itu kan perlu diinterpretasi. Jadi maksudnya apa sih? Nah, karena dengan interpretasi itu bisa mempunyai future oriented. Jadi ke depan itu dengan posisi laporan keuangan seperti ini jadinya seperti apa perusahaan ini. Nah, kira-kira begitulah. Nah, jadi cara pembandingannya tadi dibandingkan dengan masa lalu dan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain atau rasio industri. Nah, itulah kalau perbankan rasio industrinya itu jelas ya. Di BI, di laporan BU, laporan OJK itu rasio industrinya itu jelas gitu. Dan ada standarnya gitu. Misalnya CAR, Capital Adequacy Ratio perbankan itu tidak boleh kurang dari 8% misalnya begitu. Jadi siapapun bank kalau CAR-nya kurang dari 8% bisa disemprit oleh BI dan bisa ditutup gitu. Banknya bisa ditutup gitu. Misalnya apalagi NPL, Net Performance Loan misalnya, itu tidak boleh lebih dari 5%. Kalau di atas 5% itu banknya bisa disemprit, bisa ditegur, bisa ditutup gitu. Nah, karena apa? Bank itu adalah perusahaan yang diatur dengan ketat atau high regulated company atau high regulated institution. Jadi perusahaan atau institusi yang diregulasi dengan ketat. Kenapa dengan ketat? Karena bank itu kan menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Karena semua uang, sebagian besar uangnya orang di dunia ini ada di perbankan. Nah, makanya diregulasi dengan ketat. Itulah kira-kira. Kita masuk ke rasio ya. Kita langsung aja rasio nanti ada apa saja. Ada rasio apa saja, kita masuk ke ukuran-ukurannya aja. Ini ada rasio ya, rasio neraca, ada rasio rugi laba. Rasio neraca itu misalnya ada current ratio, cash ratio, debt to equity ratio. Sedangkan rasio rugi laba itu misalnya ada profit margin, ada operating ratio. Nah, inilah kira-kira. Dan ada rasio-rasio antar laporan. Jadi neraca dengan rugi laba digabungkan. Misalnya apa? Misalnya ROA, ROE ya itu.
Saya ini return on asset, return total asset turnover, receivable turnover dan sebagainya. Nah, ini analisa rasio itu sebenarnya ini ya, ada rasio likuiditas, ada rasio solvabilitas, ada rasio rentabilitas. Nah, ini kalau likuiditas itu ada 4 secara umum: current ratio, cash ratio, quick ratio, dan working capital to asset ratio. Ada leverage atau rasio solvabilitas, dan ini ada pembagiannya. Terus ada aktivitas, dan ada rasio rentabilitas atau profitabilitas. Nah, ini ya kira-kira. Jadi teman-teman tidak usah terlalu fokus di penjelasan saya, harus baca. Ini materi bisa dibaca, bisa dibuka, bisa dipelajari, karena saya tidak bisa menjelaskan ini panjang lebar. Penjelasan panjang lebar itu tidak akan dibuka oleh mahasiswa, tidak akan didengarkan oleh mahasiswa. Maka presentasi di video saya tidak akan lebih dari 10 menit. Ini misalnya ya, likuiditas itu apa sih? Kemampuan perusahaan membayar utang. Nah, itu aja sebenarnya. Nah, silakan dibaca ini ya. Saya tidak akan menjelaskan ini panjang lebar. Ini juga misalnya likuiditas itu rumusnya ini, total aktiva dibagi dengan total hutang, itu namanya current ratio. Atau aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar, kira-kira begitulah. Terus ada current ratio, ada acid test ratio, itu aktiva, total aktiva di aktiva lancar ya, aktiva lancar dibagi dengan dikurangi dengan persediaan. Nah, ini saya benerin dulu lah ini. Aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Ini juga gitu ya. Ini juga gini ya. Aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan hutang lancar. Nah, inilah kira-kira teman-teman bisa buka ini ya. Saya tidak akan menjelaskan ini panjang lebar. Ini bisa dibuka lah. Bisa dibuka dan harus membuka buku. Kalau nggak membuka buku ya tidak bisa. Nanti hitung-hitungannya insya Allah minggu depan saya keluarkan di kuis ya. Jadi nanti saya akan bagi datanya bisa aja ini datanya, ini raca, ini laporan rugi laba, bisa ini, bisa yang lain. Nanti saya jadikan kuisnya kuis multiple choice tapi dari hitungan. Maka teman-teman harus belajar, harus memahami ini sehingga nanti kas berapa, surat berharga berapa, hutang lancar berapa. Nah, ini dari data ini nanti bisa dihitung. Nah, insya Allah minggu depan mau saya keluarkan soal itu. Mungkin ini penjelasan dari saya. Tidak usah panjang lebar, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ukuran saya, teman-teman bisa mengerjakan kuis dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.